Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi 2 dan 3 tentang teori dasar kepemimpinan. Saya Sunadio Rahmana, NPM 50. Saya Sonia Gringsing Riyadi, NPM 77. Saya Noveza Malafitri, NPM 80. Next. Teori dasar kepemimpinan itu menyangkut 4 hal, yakni sifat pemimpin, pasca dasar kepemimpinan Gajah Mada sebagai kearifan lokal, kepemimpinan Ki Hajar Dewantara, dan kepemimpinan Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Next. Gaya kepemimpinan dari seseorang pemimpin pada dasarnya dapat diterangkan melalui 3 aliran teori sebagai berikut. Yang pertama ada teori genetis atau teori keturunan, teori sosial, dan teori ekologis. Nah, untuk teori genetis sendiri ini adalah menjelaskan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bahwa pemimpin itu lahir bukan dibuat. Jadi ini ada keturunan dari orang tuanya. Sebagai misalnya contoh si ayah dari anak yang A ini adalah seorang pemimpin. Nah, bisa jadi menurut teori genetis ini maka si anak akan menjadi seorang pemimpin juga seperti ayahnya. Nah, untuk teori sosial, ini berpendapat bahwa pemimpin itu dibuat atau dididik, bukan lahir secara kodrati. Seseorang bisa menjadi seorang pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Jadi, menurut teori sosial ini, seorang pemimpin itu nggak harus dari keturunan pemimpin juga. Jadi, meskipun orang tuanya, misalnya orang tuanya bukan seorang pemimpin, tapi hal ini bisa terjadi pada anaknya bisa jadi pemimpin karena adanya pendidikan atau pengalaman yang cukup. Next. Nah, untuk teori ekologi sendiri itu adalah mengatakan bahwa seseorang itu hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia memiliki bakat kepemimpinan. Bakat ini dapat dikembangkan melalui pengalaman dan pendidikan. Jadi, menurut teori ekologi sendiri ini, yaitu berpendapat bahwa pemimpin atau jiwa kepemimpinan seseorang itu hadir karena adanya bakat atau minat dalam diri seseorang itu sendiri. Next. Nah, untuk sifat-sifat pemimpin itu ada yang pertama menginspirasi, yang jelas ada menginspirasi para bawahannya, kemudian mempengaruhi, membujuk, dan memotivasi. Nah, selain itu, pemimpin juga harus memiliki sifat-sifat yang menciptakan visi bagi orang lain dan mengarahkan untuk mencapai visi tersebut. Dan serta membentuk perubahan yang berguna. Jadi menjadi seorang pemimpin, kita harus memiliki keenam sifat ini. Ini adalah sifat-sifat dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Novreza. Ya, sebagai seorang pemimpin tentu pernah memiliki kesalahan. Jadi penyebab kesalahan dalam kepemimpinan yaitu yang pertama adalah malas. Yang kedua yaitu keterbatasan waktu. Yang ketiga, kegagalan dalam memisahkan antara gejala dan juga masalah. Yang keempat yaitu kegagalan dalam mengidentifikasi kondisi dan tujuan. Yang kelima, data dan informasi valid. Yang keenam, tidak sistematis. Dan yang ketujuh adalah sulit mengontrol emosi. Kemudian panca dasar kepemimpinan Patih Gajah Mada sebagai kearifan lokal itu adalah mampu mersatukan Nusantara. Patih Gajah Mada. Nah, Gajah Mada adalah seorang mahapatih dari kerajaan Majapahit yang menjadi inspirasi bagi para pendiri bangsa ini untuk bisa menyatukan kembali Nusantara ke dalam satu sumpah pemuda yang terinspirasi dari Sumpah Palapa Gajah Mada. Pemikirannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Menurut Gajah Mada, hanya ada dua pilihan, yakni sebagai pemimpin atau sebagai orang yang dipimpin. Nah, kalau sebagai pemimpin, maka ia harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memimpin, yaitu kapabilitas, kemudian dapat diterima oleh yang dipimpin ataupun atasannya, yaitu acceptable, dan yang ketiga adalah kemampuan dalam arti mampu memimpin, yaitu mampu mengorbankan diri demi tujuan yang ingin dicapai, baik korban waktu, tenaga, materi, serta dapat diterima atau dapat dipercaya
oleh anggota masyarakat dan pejabat yang di atasnya. Sedangkan sebagai anggota yang baik, maka harus memiliki loyalitas yang tinggi, patuh dan taat pada perintah atasan sebagai pemimpin, dan juga rela berkorban, serta bekerja keras untuk mendukung atasan dalam pencapaian tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sonya. Baik, selanjutnya adalah kepemimpinan Pancadasa Gajah Mada. Yang pertama adalah Wijana atau pemimpin harus bijaksana dan tekun. Yang kedua, Mantriwira atau pembela negara sejati. Yang ketiga, Wicaksaneng Naya atau bijaksana. Selanjutnya, Matangguan atau dapat kepercayaan tinggi dari bawahan. Selanjutnya, Satya Bakti Haprabu atau taat, setia, dan bakti kepada pimpinan. Selanjutnya adalah Waknana atau memiliki seni atau kepandian dalam berpidato. Selanjutnya adalah Sari Jawapasama, tidak sombong, selalu bermuka manis dan pemaaf. Selanjutnya ada Dirotsaha atau rajin dan bersungguh-sungguh. Kemudian Tan Lalana, gembira, periang dan tidak mudah sedih. Kemudian Dia Cita atau berhati baik dan jujur. Kemudian Tan Satrisna, tidak egoistis. Masihi Samasta Buana, penyayang dan cinta alam. Ginong Pratidina atau tekun menegakkan kebenaran. Sumantri atau bersikap sebagai abdi negara yang baik. Dan yang terakhir, anayakan musuh atau memusnahkan musuh negara. Selanjutnya adalah kepemimpinan Ki Hajar Dewantoro. Gaya kepemimpinan versi Ki Hajar Dewantoro itu ada 3. Yang pertama, Ing Ngarsa Tulodo atau di depan memberi contoh. Kemudian yang kedua, Ing Madya Mangunkarso yang di tengah memberikan motivasi. Dan yang ketiga, Tutpuri Handayani atau yang di belakang memberi dorongan atau support. Next. Kepemimpinan masa depan. Yang pertama itu integritas dengan berbagai sifat unggul. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dan yang ketiga adalah visioner. Pemimpin yang transformasional itu ada 7. Yang pertama, berpikir tegas, cepat, tepat, dan besar. Yang kedua, memiliki global leadership skills. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menciptakan perubahan ke arah yang positif. Selanjutnya, multikulturalisme. Kemudian, tetapkan standar kerja tinggi, membangun sinergitas. Kemudian, eksekutif style, dan berbuat yang terbaik. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 5 tentang teori kepemimpinan. Apabila ada yang ditanyakan, kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.